30 seconds. Fifteen seconds. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa urathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, para saudara-saudari warga jamaah, terutama adik-adik generasi penerus yang berbahagia semua, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan ngaji Kitabus Shaum. Tak lupa tetap kita tata hati dengan niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata mengharap ridha Allah, rahmat Allah, surga Allah, sengaja menghindar dari murka Allah, neraka Allah. Juga tak lupa kita mengawali dengan syukur, mensyukuri semua anugerah nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Allah menetapkan kita dalam hidayah, bisa menetapi agama Islam yang hak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam bentuk berjamaah. Keadaan yang baik, keadaan sehat, longgar, aman, lancar, keadaan sejahtera, keadaan bahagia, barokah, fi barokatillah, fi amanillah. Semua karunia nikmat dari Allah, saya bersyukur kepada Allah dan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Juga mensyukuri semua perantara hidayah yang telah berjasa besar memperjuangkan Quran hadis jamaah ini hingga sampai ke masing-masing kita. Semua perantara hidayah saya mensyukuri, alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Semoga Allah paring barokah. Semua warga jamaah, kaum muslimin yang berbahagia, adik-adik penerus yang berbahagia, kita bisa melaksanakan amrin jami ini. Semua amal salihnya, perhatian, kesabarannya, sakdermonya saya mensyukuri dan kalimat syukur alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring barokah. Kita lanjutkan bab nomor 14, nomor hadis 27. Bismillahirrahmanirrahim. Babun la yataqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini. Babun, adapun ini bab, la yataqaddamu, tidak boleh mendahului siapa orang Ramadhana pada bulan Ramadan, bi shaumi yaumin dengan puasa sehari, bi shaumi yaumin dengan puasa sehari, wala dan tidak boleh mendahului yaumaini 2 hari. Sebelum masuk Ramadan sehari atau 2 hari mendahului, apa niatnya latihan puasa atau ya betul-betul berpuasa, menyambut atau mendahului Ramadan. Nah itu tambahan, nambahi sehari atau 2 hari mendahului sebelum Ramadan itu tidak boleh.
Haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Yahya ibnu Abi Katsirin an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, la yataqaddamanna, jangan mendahului sungguh, jangan mendahului sungguh, ada nun sakilahnya. Siapa ahadukum, salah satu kalian Ramadhana, pada bulan Ramadan. Bisaumi yaumin, dengan puasa sehari. Bisaumi yaumin, dengan puasa sehari. Au yaumaini, atau 2 hari. Au yaumaini, atau 2 hari. Illa, kecuali ayyakuna, bahwa ada siapa rojulun, seorang laki-laki. Sapa rojulun, seorang laki-laki, karena yang ada siapa rojul iku yasumu, berpuasa dia. Yasumu, berpuasa dia. Saumahu, pada puasanya rojul. Fal yasum, maka hendaklah berpuasa dia rojul, dzalikal yaum, demikian hari. Rawahul Bukhari Kitabus Shaum. Jadi dalam hadis ini Nabi melarang salah satu kalian jangan mendahului Ramadan, sungguh jangan mendahului dengan berpuasa sehari atau berpuasa 2 hari sebelumnya. Kecuali yang dibolehkan adalah orang yang mempunyai puasa rutin, puasa sunnah rutin untuk dirinya sendiri. Silahkan melanjutkan atau melaksanakan puasa rutinnya. Misalnya puasa Senin Kamis, hari Jumatnya masuk Ramadan, lah Kamis tetap berpuasa sunnah, lah itu boleh. Atau puasa Nabi Daud, seperti puasanya Nabi Daud, sehari sebelumnya itu jadwal dia puasa, lah besoknya masuk bulan Ramadan, nah, sehari sebelumnya dia mengerjakan puasa, itu boleh. Atau bahkan pas bertepatan dengan hari putih, puasa putih Ayyamil Bait, tanggal 13, tapi kalau itu tidak mungkin, karena puasa putih itu di tengah bulan pas malam purnama, jadi tidak mungkin kalau itu. Tapi kalau seperti puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, atau ya puasa 3 hari yang dia rutinkan setiap hari, mungkin pas bulan sebelum Ramadan, bulan Sya'ban itu dia belum sempat puasa 3 hari, kemudian puasa sebelumnya juga boleh. Nah itu. Atau malah mungkin puasa wajib yang belum tersauri bulan tahun sebelumnya, nah, menyauri kurang 2 hari, lah bertepatan tinggal 2 hari lagi masuk Ramadan. Nah, 2 hari sebelumnya dia berpuasa nyaur juga nggak apa-apa. Jadi kalau hanya semata-mata, wah besok Ramadan ini sekarang tak latihan puasa, biar besok puasanya kuat. Atau menyambut Ramadan ini 2 hari kita puasa duluan. Nah itu hal yang tidak dibolehkan, dilarang oleh Nabi. Babuman, babnya orang lam yada yang tidak meninggalkan dia. Lam yada yang tidak meninggalkan dia qaula zur, pada ucapan dusta, ucapan bohong, ucapan dusta. Wal amala, dan pengamalan bihi dengan zur, bihi dengan dusta, perbuatan bohong. Fis shaumi, di dalam puasa. Di dalam puasa tidak meninggalkan omongan dusta dan tidak meninggalkan pekerjaan dusta, bohong. Misalnya berpuasa masih
menjanjikan sesuatu, ngomong dusta kepada anaknya atau kepada tetangganya. Ditanya dari mana, katanya dari kota atau dari Jakarta, padahal tidak. Atau pekerjaan dusta, nah itu pekerjaan dusta, sesuatu yang dia tidak kerjakan, dia bilang itu pekerjaan dia. Atau ya pekerjaan membuat kedustaan, nah itu pura-pura sodakoh padahal tidak. Jadi pekerjaan dusta maupun ucapan dusta padahal dia dalam keadaan puasa, tidak dia tinggalkan, itu bagaimana diterangkan hadis berikut. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyasin, haddatsana ibnu Abi Dhi'bin, haddatsana Sa'idun al-Maqburi, an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata dia Abu Hurairah. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa lam yada yang tidak meninggalkan dia, lam yada yang tidak meninggalkan dia qaula zur, pada ucapan dusta, wal amala, dan pengamalan, perbuatan bihi, dengan dusta, perbuatan bohong, perbuatan dusta. Falaisa, maka tidak ada, falaisa maknanya tidak ada, maka tidak ada lillahi bagi Allah apa hajatun, hajat, tidak ada hajat bagi Allah, fi ayyada'a, di dalam bahwa meninggalkan, fi ayyada'a, di dalam bahwa meninggalkan siapa man, meninggalkan dia orang, ta'amahu, pada makanannya man, wasyarabahu, dan minumannya man. Jadi barang siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan ucapan bohong dan tidak meninggalkan perbuatan bohongnya, ucapan dusta atau perbuatan dustanya tidak ditinggalkan, tetap saja, maka meskipun dia puasa meninggalkan makan dan minum, Allah tidak ada hajat, Allah tidak membutuhkan puasa yang seperti itu. Padahal mestinya asyamuli wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku Allah, saya yang akan membalasnya sekehendak Allah, bukan hanya 10 kali hasanah, bukan hanya 700 kali lipatan, tapi betul-betul sekehendak Allah. Nah, tetapi kalau dalam puasanya tetap mengerjakan perbuatan dusta, tetap berbicara-bicara yang bohong, Allah tidak menerima puasanya orang itu. Allah tidak akan memberi pahala, tidak akan membalas pada orang itu. Ini artinya kita dalam berpuasa harus meningkatkan kejujuran, termasuk bagian dari latihan atau praktek kejujuran, baik ucapan maupun perbuatan. Sehingga dengan berpuasa betul-betul meningkatkan ketakwaannya, karena betul-betul menetapi atau meningkatkan kejujurannya. Babul ghibah, babnya menggunjing, babnya menggosip, menggunjing. Lissoim, bagi orang yang berpuasa. Orang berpuasa kok tetap menggunjing, ngomongkan orang, kejelekan orang, kemudian kalau istilah Jawa itu rasan-rasan, ngerasani temennya, ngerasani pengurusnya, ngerasani pengaturnya, ngerasani gurunya. Itu berarti ghibah, menggunjing, menggosip. Katanya digosok biar tambah sip. Lah, orang yang ghibah pada keadaan puasa itu diterangkan hadis berikut.
Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah al-Qanabi an Malikin an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, asyamu adapun puasa, asyamu adapun puasa iku junnatun perisai, junnatun perisai atau tameng. Idza kana, apabila ada, siapa ahadukum salah satu kalian, apabila ada siapa ahadukum salah satu kalian, iku so iman orang yang berpuasa, iku so iman orang yang berpuasa, fala yarfuth, maka jangan berbuat rofat. Berbuat rofat itu ya ngomong jorok, apalagi sampai berbuat praktek jima kepada istrinya. Kalau beristri ya dengan istrinya jima, itu yarfuth. Kalau dalam omongan ya omongan-omongan yang jorok, omongan yang purnu, omongan yang omongan jorok. Walaya jahal, dan jangan berbuat bodoh. Berbuat bodoh ya menganiaya atau mendustai atau berdusta kepada temannya, ngajak bertengkar pada temannya, lah itu termasuk berbuat bodoh. Walaya jahal, dan jangan berbuat bodoh dia, ahad. Fa ini mru'un, maka seandainya seseorang iku qatalahu, mengajak bertengkar dia pada ahad, mengajak bertengkar siapa imru'un hu pada ahad, ausyatamahu, atau memaki, mencaci, memaki siapa imru'un hu pada ahad, diajak bertengkar atau dicaci, dimaki, dipisui. Fal yakul, maka hendaklah berkata dia, ini sungguhnya aku iku shaimun, orang yang berpuasa. Maaf ya, saya sedang puasa, jangan ngajak bertengkar sekarang. Jangan ngajak bertengkar sekarang, saya sedang puasa, maaf, saya nggak bisa melayani. Ini sungguhnya aku iku shaimun, orang yang berpuasa. Saya orang yang sedang puasa, jangan diajak bertengkar. Jangan memaki saya, maaf ya, saya sedang puasa. Jadi termasuk ya tidak berbuat ghibah, tidak menggunjing, tidak berbuat bodoh. Termasuk menggunjing itu bagian dari kebodohan. Nah, jadi orang yang keadaan puasa itu memiliki perisai. Kalau dalam hadis lain, perisai dari neraka, aman dari ancaman neraka orang yang keadaan berpuasa. Itu. Lah, keadaan berpuasa itu supaya ngomongnya yang baik, jangan ngomong yang jorok, jangan berbuat bodoh. Termasuk tidak boleh menggunjing, termasuk tidak boleh mengajak bertengkar, termasuk tidak boleh ngomongkan orang atau memaki orang. Kalau yarfuth ya tidak boleh ngomong-ngomong jorok, bercanda isinya omongan-omongan purnu, omongan jorok tidak boleh. Atau ngajak istrinya digodain sampai akhirnya hampir terjadi perjimaan. Nah, itu berarti termasuk bagian dari rofath. Lah,
saja, nggak usah ditambahi. Sekarang saya puasa, nanti malam kalau sudah selesai puasanya. Atau kalau sudah lewat bulan Ramadan, kalau ngajak bertengkar lah. Dikira nggak berani. Tidak usah ditambahi begitu. Jadi ya, mengatakan kalau diajak bertengkar atau dimaki, jawabnya ini imun. Maaf, saya sedang puasa. Babu taglidi tahrimil jima'. Babnya taglidi memberatkan tahrimil jima' pada keharamannya jima'. Jadi larangan keras, larangan yang disangatkan. Fi nahari Ramadan, di dalam siangnya bulan Ramadan. Kalau malamnya boleh, lah siangnya itu betul-betul larangan keras. Baik itu pengantin baru ataupun juga pengantin lama. Jadi larangan keras berbuat menjima istri di siang bulan Ramadan. Di siangnya bulan Ramadan. Alas-shaimi, atas orang yang berpuasa. Alas-shaimi, atas orang yang berpuasa. Wa wujubil kafarah. Wa wujubil kafarah, dan wajibnya kafarah al-kubro yang besar. Kifarotnya atau kafarohnya kafaroh kubro. Kafaroh yang besar. Fihi, di dalam jima'. Jima' siang hari waktu Ramadan. Wa bayaniha, dan keterangannya. Keterangannya kafaroh, penjelasan lengkapnya tentang kafaroh kubro itu. Wa annaha, dan sungguhnya kafaroh kubro ikut tajibu wajib alal musiri, atas orang yang mudah, orang yang mampu, orang yang mudah, orang yang kaya. Wal muksiri, dan orang yang kesulitan. Orang yang kesulitan, orang yang melarat. Semua itu wajib mengerjakan kafaroh kubro kalau melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan. Wayat butuh, dan tetap apa kafaroh kubro. Fi dhimmatil muksir, di dalam tanggungannya orang yang kesulitan. Tanggungannya orang yang kesulitan, orang yang keadaan melarat, ya tetap punya tanggungan itu. Hatta yastati'a, sehingga mampu dia. Sehingga mampu mengerjakan kafaroh kubronya itu. Kafaroh kubronya nanti diterangkan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi makan 60 orang miskin. Lah itu walaupun orang yang melarat, orang yang berat, tetap kewajiban itu tetap. Sampai dia mampu, sampai Allah paring kemampuan dia. Walaupun mungkin dibantu orang lain, tapi dia punya kemampuan untuk mengerjakan kafarohnya itu. Haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin wa ibnu Numair kulluhum, mereka Yahya, Abu Bakar, Zuhair, kesemuanya mereka an ibni Uyainah. Qala Yahya akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Zuhri an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, Ja'a datang sapa rajulun, seorang laki-laki. Siapa rajulun? Seorang laki-laki. Ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata dia rajul. Ada rajul datang terus berkata, Ja'a qala. Nah itu datang terus ngomong dia. Ja'a qala, istilah anak pondok.
Kok teko ngomong, baru datang ngajak ngomong aja, ajak akola itu. Faqala maka berkata dia rajul, halaktu rusak aku ya Rasulullah. Halaktu rusak aku ya Rasulullah. Qala bersabda Nabi, wa ma ahlakaka. Apa yang membuat rusak padamu? Apa yang membuat rusak padamu? Qala menjawab dia rajul, waqa'tu jatuh aku alam ro'ati atas istriku fi Ramadan di dalam bulan Ramadan. Waqa'tu itu istilah bahwa dia menjima istrinya. Itu jatuh bukan jatuh tersandung kemudian menimpa istrinya. Lah itu istrinya sedang tidur tertimpa, bukan begitu, tapi maksudnya menjima istrinya fi Ramadan di dalam bulan Ramadan. Nah itu dia merasa sangat bersalah, merasa dirinya rusak. Nah itu Qala bersabda Nabi, hal tajidu, adakah menemui engkau rajul? Hal tajidu, adakah menemui engkau rajul? Artinya mampukah engkau? Ma pada apa-apa tu'tiku yang memerdekakan engkau. Tu'tiku yang memerdekakan engkau rokobatan pada budak. Apa kamu punya kemampuan untuk memerdekakan budak? Qala menjawab rajul, la tidak. Jawab rajul itu tidak. Jadi kafarohnya adalah memerdekakan budak. Apa mampu kamu? Ternyata rajul itu tidak mampu, keadaannya du'afa, tidak mampu untuk memerdekakan budak, tidak punya kemampuan membeli untuk memerdekakan. Langsung berkata dia tidak mampu. Qala bersabda Nabi, fahal tastati'u, maka adakah mampu engkau rajul? Fahal tastati'u, maka adakah mampu engkau rajul? Antasuma, bahwa berpuasa engkau syahraini 2 bulan, mutatabi'aini yang berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Apakah kamu mampu mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut sebagai ganti puasa sehari yang rusak sebab mengumpuli istrinya tadi? Qala menjawab rajul, la tidak. Lah ini belum sebulan sudah jatuh, sudah tidak kuat. Apalagi 2 bulan berturut-turut, dia langsung hands up, langsung angkat tangan. Wah, nggak mampu saya 2 bulan berturut-turut ini. Qala bersabda Nabi, fahal tajidu, maka adakah menemui engkau rajul, ma pada apa-apa tutaimu yang memberi makan engkau, sitina miskinan, 60 orang miskin. Adakah engkau mampu untuk memberi sodakoh makanan 60 orang miskin? Apa mampu? Qala menjawab rajul, la tidak. Qala berkata Abu Hurairah, berkata rawi, summa jalasa, kemudian duduk dia rajul. Akhirnya rajul ini duduk. Ditanya kemampuannya 3 kali, 3 macam, ketiga-tiganya dijawab tidak. Apa mampu memerdekakan budak? Tidak. Apa mampu puasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarahnya? Tidak. Apa mampu memberi makan 60 orang miskin? Juga dijawab tidak. Akhirnya ya pasrah, duduk. Lah
dengan dia pasrahnya tetap ridho dengan ketentuan hukumnya Allah Rasul walaupun keadaannya belum mampu, nah, Allah paling jalan keluar, nah itu sehingga menjadi hukum yang kita diajari lewat rajul ini. Jadi tidak boleh kita mencela rajul ini, nah itu walaupun keadaannya du'afa kemudian tidak mampu, terjadi pelanggaran, nah tetap kita tidak boleh mencela. Ini menjadi ilmu bagi kita umat sesudahnya. Fa'utiyama di dalam arok tamrun, ada kurma kering. Di dalamnya tamar, kurma kering. Termasuk makanan pokok di Mekah sana atau di Arab sana. Faqala maka bersabda Nabi. Faqala maka bersabda Nabi. Tasodak, bersodakohlah engkau. Tasodak, bersodakohlah engkau. Engkau rajul. Bihada, dengan ini. Hadiah untuk Nabi dihadiahkan kepada rajul itu. Untuk rajul itu bisa melaksanakan kafaroh. Agar rajul itu bisa menjalankan kafarohnya, memberi makan 60 orang miskin. Qala, berkata dia rajul. Afkoro, pada yang lebih fakir, pada yang lebih melarat, pada yang lebih fakir, minna, dari kami. Apakah saya berikan, saya sodakohkan untuk yang lebih fakir daripada kami? Fama baina labataiha. Fama, maka tidak ada baina labataiha, di antara dua tanah lapangnya Madinah. Dua tanah lapangnya Madinah. Sopo ahlu baitin, ahli rumah. Siapa ahlu baitin? Ahli rumah, penghuni rumah. Ahwaju, yang lebih membutuhkan. Ahwaju, yang lebih membutuhkan, ilaihi, pada makanan. Ilaihi, pada makanan, minna, daripada kami. Lah, rajul itu menerangkan, menyampaikan kepada Nabi, apa disodakohkan untuk orang yang lebih melarat, lebih fakir daripada kami, Nabi? Penduduk Madinah ini, antara tanah lapang satu dan yang kedua, artinya ya, kota Madinah, penduduk Madinah waktu itu, ada tanah lapang di kanan kirinya. Lah itu kota Madinah, penduduk Madinah itu tidak ada yang lebih fakir daripada kami, tidak ada yang lebih membutuhkan daripada kami. Saat Madinah ini yang paling melarat ya kami, keluarga kami, tidak ada yang mengalahkan. Dengan penjelasan rajul itu, fadhahika, maka tertawa. Fadhahika, maka tertawa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirnya tertawa. Ya. Nabi tertawa. Hatta badat, sehingga tampak. Hatta badat, sehingga tampak apa? Anyabuhu, gigi taringnya Nabi. Anyabuhu, gigi taringnya Nabi. Tsumma qala, kemudian bersabda Nabi. Tsumma qala, kemudian bersabda Nabi. Idhab, pergilah engkau rajul. Fa'taim, maka memberilah makan engkau. Memberilah makan engkau hu, pada makanan. Satu wadah besar berisi kurma tadi, berisi tamar, berisi kurma kering tadi. Ahlaka, pada keluargamu. Ya sudah, kafarohnya
60 orang miskin itu ya dari keluargamu setiap hari beberapa hari lah, dengan wadah besar ini. Ya, silahkan sana. Jadi rajul ini mendapatkan jalan keluar, mendapatkan penyelesaian dari masalahnya karena mau lapor kepada Nabi. Nah itu. Kemudian minta petunjuk, minta penjelasan hukum. Walaupun keadaannya tidak mampu, dia pasrah, dia menunggu. Akhirnya datang pertolongan dari Allah lewat sedekah yang diberikan kepada Nabi. Oleh Nabi disedekahkan kepada rajul itu, sehingga rajul itu bisa menyelesaikan perkara hukumnya, kesalahannya, kafarohnya dengan memberi sedekah 60 orang miskin. Karena tidak ada yang lebih melarat ya untuk keluarganya sendiri. Nah itu jadi menunjukkan ya kafaroh di sini bisa diberikan untuk keluarganya sendiri kalau memang yang membutuhkan. Tetapi tetap dilaporkan dulu ke pengaturnya. Nah itu dilaporkan dulu ke pengurusnya. Jadi mau sedekah untuk diarahkan kemana, mau mengerjakan kafaroh, isi kafarohnya apa, diberikan kepada siapa, lah itu harus sepengetahuan pengatur atau pengurusnya. Nah, pada zaman Nabi, rajul ini ya akhirnya malah menjadi contoh dan memberikan ilmu bagi orang setelahnya, termasuk kita bisa mendapatkan ilmu itu. Ini termasuk kafaroh kubronya, kalau tidak memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Walaupun keadaannya sulit, keadaannya berat, keadaannya melarat, ya ditunggu kemampuannya. Nah itu, entah dengan kemampuan dirinya atau dibantu orang lain, dibantu pengaturnya, pengurusnya, akhirnya bisa menyelesaikan kafarohnya. Rawahu Muslim Kitabus Shaum. Jadi tadi judul babnya ya panjang, memang sekaligus menyimpulkan dari hadis ini. Ini menunjukkan kafaroh kubro, penjelasannya, dan kalaupun orang itu berat atau melarat tetap ditunggu kemampuannya. Tanggungannya tetap sampai dia mendapatkan kemampuan. Babu taglidhi, babnya memberatkan fiman di dalam orang aftoro yang berbuka dia, membatalkan puasanya amdan dengan sengaja. Pada bulan Ramadan sengaja membatalkan puasanya, berbuka sebelum waktunya, mokel berarti. Mokel berbuka sebelum waktunya. Tengah hari apa malah mungkin pagi hari sudah makan duluan atau minum. Sengaja itu, bukan karena lupa. Karena betul-betul sengaja, wah ini lapar begini daripada nanti masuk angin tak masukkan nasi aja. Lah sengaja itu. Padahal ya kalaupun masuk angin nanti dipakai puasa, akhirnya perutnya kempes, anginnya keluar lagi. Lah itu. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah wa haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Syu'bah an Habib bin Abi Tsabitin an Umarah ibni Umair an ibni Mutawwis an abihi qala Ibnu Katsir an Abil Wis an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man barang siapa aftoro yang berbuka dia, membatalkan puasanya dia, yauman pada sehari, yauman pada sehari min Ramadhana dari bulan Ramadan, pada bulan Ramadan. Fi ghairi rukhsatin, di dalam selain kemurahan, di dalam selain kemurahan. Rokhosoha yang memberi kemurahan pada man, rokhosoha yang memberi kemurahan pada rukhsah. Siapa Allahu Allah lahu untuk man. Ha pada rukhsah, siapa Allah lahu untuk man. Tanpa ada rukhsah yang mestinya ada pada dirinya. Terus dia nekat membatalkan puasanya dengan sengaja. Lam yaqdi, tidak bisa menyauri dia, tidak bisa membayar dia, anhu dari sehari, anhu dari sehari, sehari pada bulan Ramadan, apa siyamud dahri, puasa setahun, apa siyamud dahri, puasa setahun. Jadi orang yang sengaja mukel berbuka sebelum waktunya. Nah, padahal itu puasa wajib, puasa Ramadan. Dia tidak ada rukhsah yang ada pada dirinya. Rukhsah diantaranya karena bepergian, karena musafir, atau karena sakit. Ada rukhsah karena sakit. Tidak ada rukhsah, tidak ada kemurahan, dia nekat berbuka sebelum waktunya, mukel. Lah, orang yang sengaja memukelkan atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan walaupun sehari itu, tidak cukup dia menyauri dengan puasa setahun. Meskipun untuk kafarohnya membayar puasa sehari yang dia tinggalkan itu mengganti dengan puasa setahun, tidak cukup untuk menyauri puasa wajib satu yang ditinggalkan dengan sengaja itu. Maka hati-hati kita betul-betul kalau pada bulan Ramadan ya mempersiapkan fisik dan mentalnya untuk siap berpuasa. Fisiknya dijaga kesehatannya, makanan yang bergizi ketika berbuka maupun ketika sahur. Nah itu kegiatan-kegiatan yang terlalu berat dikurangi atau ditinggalkan. Nah itu ganti yang lebih ringan secara fisik, tidak mengganggu puasanya, secara mental tidak mengganggu puasanya, tidak bergaul dengan orang-orang yang biasa meremehkan puasa Ramadan. Nah, itu bagian dari keberhati-hatian kita agar tidak berbuka sebelum waktunya atau mokel pada bulan Ramadan. Nah, hal-hal itu perlu kita jaga. Karena memang ya puasa itu bagi yang tidak biasa ya termasuk berat. Nah itu kalau yang biasa puasa sunnah, yang termasuk biasa mengerjakan puasa, atau kalau istilah Jawa ini orang yang senang tirakat ya, mungkin puasa itu pekerjaan yang tidak terlalu berat, bahkan bisa menjadi hobi. Ya, bagi yang tidak, lah itu pekerjaan berat itu. Meninggalkan makanan, meninggalkan minuman sehari penuh. Padahal hobinya makan, hobinya minum, hobinya kuliner. Lah, itu harus dijaga agar tidak terpengaruh, tidak sengaja berbuka di bulan Ramadan. Babus shaim, babnya orang yang berpuasa. Babnya orang yang berpuasa, yastaki'u, yang
memuntahkan dia amidan dengan sengaja. Sengaja dimuntahkan agar bisa muntah bagaimana? Didorong anak tekaknya itu sehingga blokek, sehingga keluar makan dari si perutnya dengan sengaja. Itu berarti memuntahkan dengan sengaja. Atau mencium bauan sesuatu agar dia muntah-muntah dengan sengaja, itu juga tidak boleh. Haddatsana Musaddadun, haddatsana Isa bin Yunus, haddatsana Hisyamun Ibnu Hasan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa zara'ahu yang mendorong padanya apa koiun muntah, artinya tidak sengaja dia muntah, terdorong karena bau sesuatu atau karena melihat sesuatu tidak tahan sampai akhirnya muntah, tidak sengaja. Wahwa sedangkan dia man iku shaimun, orang yang puasa. Falaisa maka tidak ada alaihi atasnya, alaihi berat atasnya man apa qada'un menyauri, apa qada'un menyauri atau membayar puasanya. Wa inistaqa'a, dan seandainya memuntahkan dia, sengaja muntah, memuntahkan artinya sengaja muntah, fal yaqdi maka menyaurilah dia, membayarlah dia. Orang yang muntah karena terpaksa, terdorong karena melihat sesuatu atau melihat bau, ketemu bau sesuatu yang menyengat, akhirnya muntah-muntah, masuk di suatu tempat ternyata baunya sangat tidak bisa diterima oleh perutnya sampai mual, akhirnya muntah-muntah. Atau melihat sesuatu yang menjijikkan akhirnya muntah-muntah. Dia keadaan puasa, itu tidak harus menyauri puasanya. Tapi kalau disengaja, tadi seperti didorong anak tekaknya atau sengaja mencari bau-bauan yang membuat dia muntah. Sengaja muntah itu supaya dia menyauri puasanya, supaya membayar menyauri puasanya. Rawahu Abu Daud Kitabus Shaum. Babun nahyi, babnya larangan. Babun nahyi, babnya larangan anil wisol, dari menyambung puasa. Anil wisol, dari menyambung puasa. Fis shaumi, di dalam puasa. Jadi nyambung puasanya sampai hari berikutnya atau bahkan hari berikutnya. Jadi tidak berbuka, tidak sahur untuk hari kedua, ketiganya. Itu berarti terusan puasanya. Kalau istilah Jawa ngebleng. Puasa terus menerus itu tidak boleh. Larangan itu. Walaupun mampu, walaupun kuat, tapi itu puasa yang dilarang. Haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha, melarang Nabi. Iku naha, melarang siapa Nabi? Sesungguhnya Nabi melarang anil wisol, dari menyambung. Anil wisol, dari menyambung puasa. Puasa hari pertama dilanjut hari kedua, dilanjut hari ketiga. Qalu berkata mereka para sahabat, qalu berkata mereka sahabat,
Innaka sungguhnya engkau Nabi ikut tuwasilu menyambung engkau. Lah engkau sendiri Nabi juga puasanya nyambung. Tidak kelihatan berbuka, tidak kelihatan sahur. Lah ini berarti engkau kan nyambung ini Nabi. Qala bersabda Nabi, ini sesungguhnya aku Nabi, kulastu tidak ada aku. Lastu tidak ada aku, kahayatikum seperti keadaan kamu sekalian. Kahayatikum seperti keadaan kamu sekalian. Karena ini sesungguhnya aku Nabi, ini sesungguhnya aku Nabi, iku ut'amu, diberi makan aku. Ut'amu diberi makan aku, wa usqa dan diberi minum aku. Lah saya itu nggak sama dengan kalian. Meskipun kelihatannya nyambung ini, tapi saya diberi makan, diberi minum. Waktu malam berbuka, tidak kelihatan. Sebenarnya ada yang memberi makan saya, ada yang memberi minum saya. Nah, beda dengan kalian. Kalau kalian tidak boleh menyambung. Hari pertama dilanjut hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima. Jajal kasekten, mencoba kesaktiannya berapa hari mampu tidak makan, tidak minum. Nggak boleh begitu, itu puasa yang dilarang. Nah, itu memberatkan diri sendiri dan larangan berpuasa untuk disambung itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Istirahat sebentar, break sebentar, boleh silahkan ngopi, ngeteh, atau nyenek, silahkan. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Istirahat.
Mari kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'ah, babnya apa-apa yang datang fi karohiyati mubalaghatil istinsyaki. Fi karohiyati, di dalam kebencian mubalaghatil istinsyak, menyangatkan menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung ketika berwudu. Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika berwudu, orang yang berpuasa berkumur dan menghisap air ke hidung itu makruh untuk disangatkan. Tidak dibolehkan atau makruh untuk menyangatkan menghirup ke hidung, karena akan dikhawatirkan masuk bablas ke tenggorokan, terlalu banter nyedotnya, maka ya tidak boleh disangatkan dalam menghirup air ke hidung atau memasukkan air ke hidung itu. Haddatsana Abdul Wahhab Ibnu Abdul Hakam Al-Baghdadiyu Al-Warraqu wa Abu Amir Al-Husainu Ibnu Khuraithin qala haddatsana Yahya ibnu Sulaim haddatsani Ismail ibnu Katsir qala sami'tu Asim bin Laqit ibni Sabirah an abihi qala, berkata abih, qultu, berkata aku abih, ya Rasulullah, akhbirni, menghabarilah engkau padaku, anil wudu, tentang wudu, dari wudu, tentang wudu. Habarkan, ajarkan tentang wudu untukku Nabi. Qala, bersabda Nabi, asbig, menyangatkanlah atau menyempurnakanlah engkau al-wudu'a, pada wudu. Asbig, menyempurnakanlah engkau al-wudu'a, pada wudu. Sempurnakanlah wudumu. Wa khallil, dan menyela-nyelailah engkau bainal asabi, di antara beberapa jari. Bainal asabi, di antara beberapa jari. Jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Nah, itu bukan hanya disiram, bukan hanya diguyur, tapi juga digosok sela-selanya. Wabalik, dan menyangatkanlah engkau fil istinsyak, di dalam menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung ketika berkumur dilanjutkan atau dibarengkan dengan istinsyak, itu disangatkan. Illa, kecuali antakuna, bahwa ada engkau iku shaiman, orang yang berpuasa. Kecuali kalau engkau keadaan berpuasa. Jadi dalam hadis ini, ketika Abih, bapaknya Asim, yaitu Laqit bin Sabirah, bertanya atau minta kepada Nabi agar diajarkan caranya wudu, Nabi memerintahkan supaya wudunya disempurnakan, menyela-nyelai jari-jari, bukan hanya disiram, bukan hanya diguyur, tapi digosok, disela-selai antara jari-jari sehingga semua terkena air, sehingga bersih. Kemudian ketika menghirup air ke hidung, ini supaya disangatkan. Jadi membersihkan rongga hidung, rongga sinus, rongga hidung, itu disangatkan. Nah, ini banyak keutamaannya, termasuk ya membersihkan berbagai kotoran, termasuk kalau sekarang katanya bersarangnya awal virus itu katanya ke
rongga hidung itu, rongga mulut, rongga hidung. Lah kalau di situ sampai kehilangan indera penciuman, pengecap, itu tanda-tanda itu. Lah dengan menghirup air ke hidung akan terbersihkan. Nah itu terbersihkan. Makanya orang yang di swab itu, yang dicek itu rongga hidung bagian dalam itu. Diambil sampelnya di situ. Ada enggak virusnya di situ. Itu di swab katanya. Lah, menyangatkan dalam menghirup ke rongga hidung itu untuk kesempurnaannya wudhu. Kecuali kalau keadaan puasa tidak boleh disangatkan. Karena bisa jadi langsung masuk ke dalam tenggorokan atau masuk dalam kerongkongan. Bisa masuk langsung ke ke perutnya atau ke paru-parunya. Nah, itu kalau keadaan puasa tidak disarankan untuk menyangatkan. Tapi kalau tidak berpuasa, lah itu wudhunya disangatkan menghirup ke rongga hidung itu. Babu qaulillahi, bab firmannya Allah. Bab firmannya Allah, Jalla yang agung apa dzikruhu, sesebutannya Allah. Allah yang maha agung berfirman dalam Al-Quran, Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Jelas? Jelas. Lanjut maknanya. Uhilla, dihalalkan lakum untuk kamu sekalian. Dihalalkan lakum untuk kamu sekalian lailatas siyam, pada malamnya berpuasa. Siang berpuasa, malamnya dihalalkan. Apa ar-rafathu? Rafath, jima. Ar-rafathu menjima atau menggauli ila nisaikum, pada istri-istri kalian yang sudah punya istri, baik pengantin baru atau pengantin lama. Nah itu dihalalkan pada malam harinya. Ketika siang puasa, malam harinya itu halal untuk mengumpuli, menggauli istrinya. Karena hunna, mereka istri, kulibasun, pakaian, lakum untuk kamu sekalian. Pakaian menjaga, menghiasi, menghangatkan untuk kalian. Wa antum, sedangkan kalian, ikulibasun, pakaian, lahuna, untuk mereka. Mereka juga terjaga, wanita terjaga karena punya suami. Nah itu terhangati, terjaga, meningkat muruahnya, terjaganya. Alima, mengetahui siapa Allah, annakum, sesungguhnya kamu sekalian, annakum, sesungguhnya kamu sekalian, kuntum, ada kamu sekalian, ikut takhtanun, berkhianat kamu sekalian, berkhianat, mengkhianati kamu sekalian, anfusakum, pada diri kalian. Fataba, mati dirinya, malam-malam istrinya. Lah itu. Lah sekarang Allah menerima tobat kalian dan memaafkan. Fal'ana, maka sekarang basyiru, memberi kegembiraanlah kalian, hunna, pada mereka. Memberi kegembiraanlah kalian pada mereka, ya, mengumpuli ketika malam harinya. Wabtagu, dan mencarilah kalian, wabtagu, dan mencarilah kalian, ma, pada apa-apa, kataba, yang menulis siapa Allah, lakum, untuk kamu sekalian.
mencari untuk qadar anak yang Allah qadarkan, yang Allah tuliskan. Oleh itu diniati untuk menambah keturunan. Oleh itu diniati untuk menambah keturunan, punya anak. Nah itu bagian dari ma kataballahu lakum. Al-ayah surat Al-Baqarah 187. Jadi judul babnya dengan ayat, potongan ayat surat Al-Baqarah 187 ini. Sababun nuzulnya ayat ini, diterangkan hadis berikut. Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Israil an Abi Ishaq anil Bara radhiyallahu anhu qala. Karena ada, qala berkata siapa Bara, karena ada sapa ashabu Muhammadin, beberapa sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana, ketika ada sapa rajulu, seorang laki-laki, iku shaiman, orang yang berpuasa. Fahadoro, maka sampai, fahadoro maka datang atau sampai, opal iftaru, waktunya berbuka. Opal iftaru, waktunya berbuka puasa. Waktunya berbuka puasa waktu itu antara maghrib dan isya. Hanya ketika adzan maghrib sampai adzan isya. Fanama, maka tidur sapa rajul. Fanama maka tidur siapa rajul. Qabla ayyuftira, sebelum bahwa berbuka dia. Sebelum bahwa berbuka dia rajul. Lam yakul, maka tidak makan dia. Lam yakul, maka tidak makan dia rajul. Lailatahu, pada malamnya rajul. Lailatahu, pada malamnya rajul. Wala yaumahu, dan tidak siangnya, harinya, siangnya rajul. Siangnya rajul hatta yumsia, sehingga sore dia. Ya, hatta yumsia, sehingga sore sampai maghrib lagi. Jadi dulu ketika waktu malam itu belum dihalalkan makan maupun mengumpuli istrinya, waktunya berbuka itu hanya antara maghrib dan isya. Mulai adzan maghrib sampai adzan isya. Lah, kalau pada petang hari itu dia tidur, waktu menjelang maghrib tidur sampai maghribnya, kemudian sampai isya baru bangun. Lah itu, maka dia tidak boleh makan sampai selama malam itu, diteruskan besok siangnya sampai maghrib, baru boleh berbuka lagi. Nah itu. Nah, jadi antara maghrib isya ini kalau dia tidak makan, tidak buka, tidak sahur sekalian di situ, nah dia harus meneruskan malamnya sampai besoknya seharian, berarti 2 hari semalam tidak makan. Nah itu. Nah kalau terus lanjut lagi belum makan hari keduanya, ya tambah jauh, tambah berat. Jadi dulu keadaannya begitu. Malam itu waktunya berbuka hanya antara maghrib sampai isya saja. Lah, kejadian ada sahabat yang sampai pingsan, yaitu wa inna Qais bin Sirmah, dan sungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansariya, orang bangsa Ansor, orang Ansori, orang bangsa Ansor, penduduk asli Madinah. Karena ada dia Qais, ikut shaiman, orang yang berpuasa. Shaiman, orang yang berpuasa. Falamma hadara, maka ketika datang. Falamma hadara, maka ketika datang opal iftaru,
berbuka, waktunya berbuka. Ketika sampai waktunya berbuka, yaitu waktu maghrib, ata maka datang dia Qais, ata datang dia imra'atahu pada istrinya Qais. Datang ke rumah, datang ke tempat istrinya. Faqala maka berkata siapa? Qais laha kepada istri. A'indaki adakah di sisimu istri? Adakah di sisimu istri? Ta'amun ada makanan? Ta'amun makanan, apa punya makanan di rumah ini? Di sisimu apa ada makanan? Qalat berkata istri. Qalat berkata istri, la tidak ada, walakin akan tapi antoliku berangkat aku, wa atlubu dan mencari aku laka untukmu. Di rumah nggak ada makanan untuk berbuka, tapi tunggu sebentar, saya akan berangkat, saya akan keluar untuk mencarikan makan berbuka untukmu, suami, untukmu, kakanda. Tunggulah, saya akan keluar untuk mencarikan makanan untukmu. Keadaan zaman itu mungkin ya sangat berat, sampai ya makan pun tidak selalu tersedia. Kalau kita kan sekarang ini mau berbuka, jauh-jauh sebelumnya sudah menyiapkan berbagai makanan, berbagai macam minuman. Belum waktunya buka sudah siap berbagai macam. Nah, itu kadang sampai kuwo-kuwo, apa nanti bisa habis apa tidak, itu saking semua dikumpulkan. Itu macam-macamnya, minuman dingin, minuman hangat, nah, itu makanan ringan, makanan berat kumpulkan. Nah, ini kuat apa enggak ini nanti menghabiskan. Perasaannya ya maunya dihabiskan karena seharian lapar. Begitu sudah mulai berbuka ya beberapa ya sudah, kadang sudah nggak kuat. Waktunya mau tarawih kadang yang berat. Nah, kalau orang dulu sampai sudah maghrib pulang itu loh, nyari di rumah belum ada. Istrinya baru mau mencarikan keluar untuk suaminya. Wakana dan ada siapa Qais, yaumahu pada harinya Qais, siangnya harinya Qais, iku yakmalu bekerja dia Qais. Dia bekerja pulang sampai sore, sampai maghrib, juga tidak membawa makanan. Fagolabathu maka mengalahkan hu pada Qais apa ainahu kedua matanya. Karena capek seharian bekerja, sampai di rumah belum ada makanan, akhirnya matanya mengalahkan, ngantuknya mengalahkan dirinya. Akhirnya tidur. Faja'athu maka datang pada Qais, sapa imra'atuhu istrinya Qais. Akhirnya istrinya datang membawakan makanan. Tapi suaminya tertidur. Falamma ra'athu maka ketika melihat siapa istrihu pada suami, pada Qais, qalat berkata siapa istri, khaibatan rugi laka bagimu. Aduh rugi Kang, rugi nih Mas. Sudah datang makanan kok tidur. Masuk waktu isya habis waktunya. Sehingga ya seperti keadaan orang yang tidak boleh makan malamnya itu, karena antara waktu maghrib sampai isya dia tidur. Lah, begitu siangnya,
Falamma intasofa, maka ketika separuh opa naharu siang, tengah hari, husya, maka dipingsankan alaihi atas Qais. Husya, maka dipingsankan alaihi atas Qais, ya pingsan, semaput, pingsan dia. Fadzukiro, maka disebutkan apa dzalika, demikian itu ceritanya Qais, demikian ceritanya Qais sampai pingsan, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turun apa hadil ayatu, ini ayat. Akhirnya baru turun ayat kemurahan. Nah itu. Jadi setelah kejadiannya Qais Al-Ansari itu tidak sempat makan berbuka sampai siang hari besoknya, akhirnya pingsan, turun ayat ini. Fanazalat hadil ayah, ukhilla, dihalalkan lakum untuk kamu sekalian, lailatus siyam, apa ar-rafathu, ar-rafathu, menjima, lailatus siyam, pada malamnya puasa, lailatus siyam, pada malamnya puasa, apa ar-rafathu, menjima, mengumpuli, menggauli, ila nisaikum, pada istri kalian. Nah, kalau menjima istrinya boleh, makan minum ya boleh, semalaman sampai waktu subuh atau waktu fajar, sebelum adzan subuh. Jadi akhirnya waktu malamnya puasa, siangnya puasa, malam itu dihalalkan untuk ngumpuli istrinya, termasuk makan dan minum boleh. Nah, seperti kita sekarang ini alhamdulillah dapat ya lebih ringannya dengan adanya malam, bisa makan, minum, kadang malah menunya itu lebih istimewa daripada hari-hari biasa. Nah itu, ada yang malah bulan puasa itu bobotnya meningkat. Nah itu, ada teman saya yang cerita padahal keadaan pandemi mestinya ya tidak ada buka bersama, tapi nyatanya, nah itu, hampir tiap maghrib itu mendapatkan undangan buka bersama ke keluarga sana, keluarga sana, keluarga sana. Separuh bulan itu lebih dia selalu buka bersama, makannya istimewa terus, sehingga bulan puasa bukannya menurun bobotnya karena malamnya makannya istimewa banyak, ya malah meningkat. Nah, semakin berbobot itu. Nah itu kalau keadaan sekarang sudah dihalalkan. Fafarihu, maka bersenang mereka, bersenang hati mereka, bergembira mereka, biha, dengan adanya ayat, biha, dengan turunnya ayat, farohan, dengan senang, syadidan, yang sangat. Akhirnya dengan turunnya ayat itu mereka sangat senang, karena malamnya boleh makan, minum, boleh berkumpul dengan istrinya. Wa nazalat, dan turun apa ayat? Wa nazalat, dan turun apa ayat? Wa kulu, dan makanlah kalian, ayo silahkan makan. Washrobu, dan minumlah kalian, ayo silahkan minum silahkan. Washrobu, dan minumlah kalian. Hatta yatabayyana, sehingga jelas, hatta yatabayyana, sehingga jelas, lakum, untuk kamu sekalian, apa al khaitul abyad, benang yang putih, benang yang putih, minal khaitil aswadi, dari benang yang hitam, minal khaitil aswadi, dari benang yang hitam. Akhirnya turun ayat ini, makanlah, minumlah sampai datangnya waktu fajar, yaitu terlihat jelas
benang putih dari benang hitam. Benang putih maksudnya siang, benang hitam maksudnya malam. Jadi pergantian waktu malam dan siang di waktu fajar itu, waktu sebelum adzan subuh, nah itu baru berhenti. Nah, sebelum subuh itu boleh makan minum, imsak ya imsak peringatan. Nah itu, tapi batas akhirnya ya adzan subuh itu. Batas akhirnya adzan subuh itu. Jadi kalau sebelum adzan subuh masih boleh makan minum, termasuk menggauli istrinya. Nah, sebelum adzan harus sudah selesai. Nah itu, sahurnya harus sudah selesai. Makan minumnya sudah berhenti sebelum adzan. Itu prakteknya setelah turun ayat itu. Nah, lebih jelas lagi bahwa waktu malam dihalalkan, boleh makan minum, boleh mengumpuli istrinya. Nah, kemudian sebelum subuh, sebelum adzan subuh sudah berhenti. Boleh makan minum, tapi sebelum subuh, sebelum adzan subuh sudah harus berhenti. Babu sihatiman, babu sihati saumiman, babnya sahnya puasanya orang. Babnya sahnya puasanya orang, sihati saumiman. Tola'a yang muncul alaihi atas nyaman, opal fajaru waktu fajar. Waktu fajar, waktu subuh. Wahwa sedangkan diaman iku junubun, keadaan junub. Ketika muncul waktu fajar, orang yang mau puasa itu keadaannya masih belum mandi jinabat, keadaannya masih junub, belum mandi jinabat. Nah itu puasanya tetap sah untuk dilanjutkan. Jadi selesainya malam, tapi sampai subuh belum sempat mandi junub. Sehingga ketika waktu subuh masih keadaan junub. Keadaan junub itu artinya belum mandi jinabat. Wa haddatsani Harmalatu bin Yahya akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Yunus an Ibni Syihabin an Urwata Ibni Zubair wa Abi Bakar Ibni Abdurrahman anna Aisyah tasnunya Aisyah, ibu Aisyah, zaujan Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku qalat berkata sapa Aisyah. Bunda Aisyah berkata, qad kana sungguh telah ada, qad kana sungguh telah ada, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yudrikuhu menemui pada Nabi, yudrikuhu menemui pada Nabi. Opal fajaru waktu fajar, waktu fajar, waktu adzan subuh. Fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan. Wahwa sedangkan Nabi ikut junubun, keadaan junub, keadaan belum mandi jinabat, keadaan masih junub, orang yang junub. Min ghairi khulmin, dari selainnya mimpi. Keadaan junubnya bukan karena mimpi, berarti ya karena jima kepada istrinya. Fayagtasilu, maka mandi Nabi, maka mandi siapa Nabi, wayasumu dan berpuasa sapa Nabi, wayasumu dan berpuasa Nabi. Jadi Aisyah bercerita, dulu Nabi itu pernah suatu ketika pas waktu fajar sudah muncul, waktu subuh sudah tiba, Nabi keadaannya masih junub,
keadaan belum mandi jinabat, padahal waktu itu bulan Ramadan. Mestinya puasa keadaan bulan Ramadan, waktu subuh masih keadaan junub, masih belum mandi jinabat. Lah, keadaan junubnya Nabi itu bukan karena mimpi. Nah, kalau yang karena mimpi itu kan yang masih muda-muda itu, yang belum punya istri, biasanya nunggu datangnya mimpi. Nah, nunggu impen. Nah, ini bukan karena mimpi, karena betul mengumpuli istrinya. Nah, Nabi segera wudhu untuk sholat subuh dan melanjutkan puasa. Berarti meskipun keadaan subuh masih keadaan junub, belum mandi jinabat, puasanya tetap sah. Nah, itu puasanya tetap sah. Tinggal melanjutkan puasanya sampai maghrib. Nah, itu. Nah, yang biasanya atau yang bagusnya keadaan subuh itu ya sudah keadaan suci. Nah, itu. Keadaan sudah mandi jinabat. Nah, pol-polnya belum mandi jinabat. Selesainya itu sebelum waktu subuh. Nah, itu selesainya ngapanya ya, selesai mimpinya atau selesai jimaknya itu sebelum subuh, belum adzan. Nah, kemudian setelah adzan baru mandi, lah itu tetap puasanya sah. Tinggal melanjutkan sampai maghrib. Adik-adik yang belum begitu memahami ya cukup jadi cerita dulu itu kenapa begitu. Nah, yang sudah berkeluarga yang lebih jelas lah itu. Yang lebih jelas bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang jelas begitu. Kalaupun karena mimpi pagi subuh masih belum mandi, lah itu begitu mau sholat subuh kok celananya atau sarungnya ada bercaknya, lah itu ada pulau Kalimantan, ada pulau Sumatera, lah itu. Karena mimpi, nah segera ya mandi jinabat sebelum sholat subuh, kemudian pagi itu melanjutkan puasa. Haddatsani Harun bin Sa'idin al-Ailiyu, haddatsana Ibnu Wahbin, akhbarani Amrun wa huwa Ibnul Harith, an abdi rabbihi an Abdillah bin Ka'bin al-Khimyari, anna Abu Bakar iku haddatsahu, sesungguhnya Abu Bakar bercerita dia pada Abdullah bin Ka'ab, anna Marwan, sesungguhnya Marwan iku arsalahu, mengutus siapa Marwan, pada Abu Bakar, pada Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq ini, Abu Bakar muridnya Marwan. Mengutus Ummi Salamat ila Ummi Salamah, kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, kepada Ummu Salamah istri Nabi. Yas'alu, bertanya siapa Abu Bakar, anir rojul, tentang seorang laki-laki. Yusbihu, yang pagi-pagian dia, waktu subuh dia rojul. Yusbihu, waktu subuh, pagi-pagian dia rojul. Junuban, keadaan junub. Junuban, hale wong kang junub, keadaan junub. Ayasumu, adakah berpuasa dia rojul, apakah dia melanjutkan puasanya. Jadi Abu Bakar diminta oleh Marwan untuk bertanya kepada Ummu Salamah, istrinya Nabi, menanyakan tentang orang laki-laki yang ketika waktu subuh, adzan subuh, dia keadaan masih junub, belum mandi jinabat. Keadaan waktu subuh, keadaan masih junub, belum mandi jinabat.
Apa dia melanjutkan puasanya hari itu? Apa sah puasanya pada hari itu untuk dilanjutkan? Pertanyaan Marwan dilewatkan Abu Bakar kepada Ummu Salamah. Jawabnya Ummu Salamah, faqalat, maka berkata sapa Ummu Salamah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusbihu, pagi-pagian Nabi, waktu subuh Nabi, yusbihu keadaan pagi, keadaan subuh, junuban orang yang junub, keadaan junub, waktu subuh masih keadaan junub, belum mandi jinabat. Min jimain, dari karena menjima, min jimain dari karena menjima, mengumpuli istrinya, mengumpuli menggauli istrinya. La min khulmin, tidak dari mimpi, bukan karena sedang mimpi. Kalau yang muda biasanya mimpi basah, mimpi muntah-muntah, mimpi basah. Bukan karena mimpi, tapi langsung karena jima. Tsumma la yuftiru, kemudian tidak berbuka siapa Nabi, tidak membatalkan puasanya. Tidak berbuka maksudnya tidak membatalkan puasanya. Wala yaqdi, dan tidak menyauri siapa Nabi. Berarti puasanya ya sah. Dilanjutkan sampai maghrib. Dilanjutkan sampai maghrib, tidak berbuka sebelumnya, dan tidak perlu menyauri karena tidak merupakan hutang puasa. Berarti puasanya terhitung sah. Puasanya sempurna, puasanya sah. Nah itu. Jadi jawaban Ummu Salamah itu tidak jauh berbeda dengan jawab ceritanya Aisyah. Nah itu keadaan junub waktu subuh, nah itu tidak membatalkan puasanya. Nah itu meskipun waktu adzan subuh masih belum mandi jinabat, tetap sah puasanya untuk dilanjutkan pada hari itu sampai maghrib baru berbuka. Babul mubasyarati, babnya kelonan, apa itu? Babnya merangkul, memeluk, mengeloni lissaim, bagi orang yang berpuasa. Mubasyarah itu berkelonan yang bukan hanya sekedar pelukan biasa lah, itu pelukannya suami kepada istrinya. Kalau mubasyarah itu istilahnya sebenarnya kulit yang bertemu kulit. Nah, lebih jelasnya ya kelonan kalau istilah Jawa itu. Memeluk istrinya dalam posisi tiduran, nah bagi orang yang puasa. Boleh apa enggak membatalkan puasanya atau tidak? Nah, diterangkan dalam hadis ini. Waqala, dan berkata sapa Aisyah, tu Aisyah radhiyallahu anhuma, yahrumu, haram, alaihi, atas orang yang berpuasa, alaihi, atas orang yang berpuasa, apa farjuha, farjinya istri. Yang tidak boleh itu adalah farjinya istri. Nah itu kemaluannya istri. Selain itu mau berpelukan, mau kelonan, mau pijet-pijetan, nah, itu tidak haram, boleh. Tapi hati-hati, kadang maksudnya hanya pijet-pijetan, nah ternyata keterusan. Nah, yang haram keadaan puasa itu adalah farjinya.
Berarti memeluk atau ngeloni itu boleh. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala an Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswadi an Aisyah radhiyallahu anhuma. Qalat berkata siapa Aisyah, karena ada sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuqabbilu mencium siapa Nabi. Yuqabbilu mencium siapa Nabi. Menciumnya mengecup. Bisa bibir ketemu bibir. Wa yubashiru dan ngeloni siapa Nabi. Merangkul, menggumul. Menggumuli apa ngeloni itu lebih banyak pada menggumulinya. Wahwa sedangkan Nabi halil tawi Nabi kusaimun orang yang puasa. Wahwa sedangkan Nabi kusaimun orang yang puasa. Wakana dan ada Nabi iku amlakakum lebih memilikinya kamu sekalian, lebih menguasainya, lebih memilikinya kamu sekalian. Amlaka lebih memilikinya kalian, lebih menguasainya. Amlaka yumliku itu lebih menguasai, lebih memilikinya kalian. Di antara kalian yang paling menguasai, paling bisa kuat menjaga li'irbihi pada syahwatnya. Li'irbihi pada syahwatnya Nabi. Tapi Nabi kuat menjaga syahwatnya. Meskipun mengecup, meskipun merangkul, menggumuli, mengeloni, tapi tidak sampai menjima istrinya. Karena kuat menahan syahwatnya. Nah, yang nggak kuat kadang terus keterusan. Itu asalnya hanya minta dipijitin. Itu. Ini capek, ini tengah tangannya dipijitin. Ini pundak juga, itu dipijitin. Ini punggung juga. Ini perut juga. Ini bawahnya perut juga. Nah, kadang keterusan karena nggak kuat menahan syahwatnya. Nah, kalau Nabi walaupun mengecup maupun ngeloni istrinya, tapi kuat menahan hawa nafsunya. Waqala dan berkata sapa Imam Bukhari, qala berkata Ibnu Abbas, ma'aribu, lafal ma'aribu artinya hajatun. Jadi li'irbihi diterangkan kalau ayatnya yang ma'aribu surat Toha ayat 18 itu artinya hajatun. Kuat menahan hajat, menahan syahwat. Qala berkata Tawusun, Tawus, ghairi ulil irbah, selain orang yang memiliki syahwat. Ghairi ulil irbah surat An-Nur 31 iku al-ahmaku orang yang kumprung. Orang yang kumprung, orang yang lemah akalnya. La hajata yang tidak ada hajat lahu bagi ahmak, orang yang kumprung tadi, fin nisa di dalam wanita. Fin nisa di dalam wanita. Jadi al-ahmak orang yang kumprung, orang yang lemah akalnya, lemah syahwatnya, tidak ada hajat kepada wanita. Nah itu ghairi ulil irbah itu orang yang keadaannya tidak punya hajat pada wanita, karena mungkin ya ada kelemahan fisik maupun kelemahan mentalnya terutama itu, atau kelemahan akalnya sehingga tidak ada hajat kepada wanita. Kalau orang yang normal kan punya hajat. Nah itu bahkan kadang ya harus ditahan dengan berpuasa, karena memang yaitu
sebagai perisainya adalah puasa, atau untuk memecah syahwatnya dengan puasa kalau keadaan muda belum mampu nikah, supaya memperbanyak puasa sunnah. Nah, kalau orang yang ahmak ini tidak punya hajat, dia tidak punya hajat kepada wanita. Nah itu. Nah, berkaitan dengan amlakakum liirbihi, bandingan ayatnya Ma'aribu yang surat Toha dan Ghairi ulil irbah yang di surat An-Nur. Jadi sesuai dengan judul babnya, berpelukan atau ngeloni atau menggumuli istrinya dalam keadaan puasa, itu selama tidak sampai terjadi jima masih boleh, masih halal, masih sah. Masih sah. Tapi itu untuk yang keadaannya mampu menguasai. Lah itu. Kalau bagi yang keadaan muda dan masih sulit menguasai hawa nafsunya, untuk pasangan muda, untuk istrinya pengantin baru, nah ini hati-hati itu. Bahkan makruh. Kalau untuk pengantin lama, ya kan biasanya pengalaman itu, dan bisa lebih menguasai. Makanya berkaitan dengan mubasyarah tadi, itu lanjutannya bab berikutnya. Babu karohiyati hi, babnya dibencinya, makruhnya mubasyarah, makruhnya menggumuli, makruhnya merangkuli istrinya, lisyabi, bagi yang muda, bagi orang yang muda, pasangan muda, suaminya masih muda, istrinya ya masih muda. Pasangan muda itu makruh, itu bahaya, karena kalau yang sudah tua kan lebih bisa menguasai. Meskipun juga kadang yang sudah tua tapi ya masih seperti pemuda, lah itu katanya tidak darah tinggi juga tidak darah rendah, tapi darah muda, padahal sudah tua. Menggumuli atau dari mencumbunya, liso ini bagi orang yang berpuasa, merangkul, mencumbu, mengeloni, liso ini bagi orang yang berpuasa. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, bolehkah dia keadaan puasa mencumbu atau ngeloni istrinya? Farakhoso, maka memberi kemurahan siapa Nabi lahu untuk rojulan. Oleh Nabi diberi kemurahan, ya untuk sampean bolehlah, meskipun keadaan puasa boleh ngeloni istrinya. Wa atahu, dan datang pada Nabi sapa akharu, yang lain, ada rojul lain datang, keadaannya masih sehat, masih muda, masih kuat, masih semangat. Fasa'alahu, maka bertanya siapa akhar hu pada Nabi. Fanahahu, maka melarang Nabi hu pada rojul akhar. Hu pada akhar, melarang Nabi, mencegah Nabi hu pada akhar. Oh jangan kamu, bahaya ini kalau kamu ini. Jangan. Pertanyaannya yang sama tentang mubasyarah lissoim. Untuk orang puasa bagaimana kalau merangkul atau mencumbu istrinya itu. Nah, oleh Nabi, rojul akhir ini dilarang. Yang pertama tadi boleh, yang kedua ini dilarang.
Kenapa? Faida, maka ketika itu alladzi orang rokhasa yang memberi kemurahan. Siapa Nabi? Rokhasa yang memberi kemurahan Nabi lahu pada orang. Orangnya masih muda, masih semangat, kadang pandangan hidup atau bahkan bayangan hidup. Nah, kalau mubasyarah dengan istrinya bisa keterusan. Nah, daripada terjadi kobongan, terjadi seperti rojul yang siang harinya akhirnya mencari penyelesaian tadi, itu keadaannya kena kafaroh kubro, harus memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Daripada terjadi seperti itu, ya dilarang oleh Nabi. Orang yang dilarang itu keadaannya masih muda. Jadi hadits ini menjelaskan untuk yang muda harus lebih hati-hati, tidak boleh atau makruh melakukan mubasyarah kepada istrinya. Kalau yang keadaannya tua, keadaannya mampu menguasai, nah, itu dibolehkan. Nah, ini bagian dari keilmuan yang terutama adik-adik yang masih belum cukup umur, belum begitu memahami, ya wes, sebagai keilmuan yang untuk nantinya baru kalau sudah berkeluarga bisa mempraktekkan. Nah, untuk sementara ini ya al ilmu qabla al amal, semua itu harus dimiliki dulu ilmunya. Nah, itu semua dimiliki ilmunya sehingga nanti pada waktunya sudah siap semua ilmunya. Nah, itu tafaqquhu qabla an tusawwadu. Kalian semua supaya meningkatkan kefahaman dengan ngaji, dengan banyak belajar. Nah, itu agar nantinya siap pada saatnya dijadikan tokoh, dijadikan pemimpin, dijadikan penerus perjuangan, diberi amanat untuk melanjutkan keberlanjutan Quran hadis jamaah agar betul-betul lestari, sambung bersambung, run maturun ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Semoga Allah paring faham, manfaat dan barokah. Kurang lebihnya khilaf, keliru ataupun salahnya, kelirunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.